Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini saya Wandi SMH selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi rekan-rekan semua peserta KKN tematik tahun akademik 2021. Salawat bering salam tanpa bosan kita hadiahkan berbaginda kita Rasulullah Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta KKN yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Indragiri untuk mendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata tahun akademik 2021. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyadari bahwa kegiatan pembekalan KKN tematik tahun akademik 2020-2021 ini yang kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 5 bertempat di Hotel Top 5 tentu belum maksimal secara detail berkaitan dengan pelaksanaan teknis kegiatan KKN untuk di lapangan. Pada kesempatan ini kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian selaku penyelenggara kegiatan KKN bermaksud menjelaskan kepada rekan-rekan semua bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana teknis dan tugas tanggung jawab saudara-saudara berada di lapangan nanti sesuai dengan posko masing-masing yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa kami juga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sudah membuka buku panduan kuliah kerja nyata, buku panduan kuliah kerja nyata tematik tahun akademik 2021. Nah, ini nanti silahkan dibaca, silahkan dipahami untuk lebih lanjutnya. Baik, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan rekan-rekan yang berada di lapangan nantinya. Ini semua sudah dijelaskan. Kita lihat dari halaman 27 nanti. Saya ingin menjelaskan dari halaman 27. Di halaman 27 buku panduan kita ini ada program kerja mahasiswa KKN tematik tahun 2021 ini, ada nama desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Ini diisi oleh rekan-rekan semua. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui program-program apa yang akan dilaksanakan di desa atau posko yang menjadi wilayah KKN saudara-saudara sekalian. Dibuat nanti program kerjanya. Dapat saya sampaikan, dan ini juga sudah kami sampaikan kepada dosen pembimbing lapangan yang memandu di lapangan, membimbing saudara-saudara sekalian, bahwa kuliah kerja nyata tematik itu ada dua. Yang pertama dalam konteks akademik, yang kedua dalam konteks partisipatif. Nah, untuk yang program kerja yang di halaman 27 buku panduan ini adalah khusus berkaitan dengan program kerja partisipatif yang akan saudara lakukan atau rekan-rekan lakukan selama lebih kurang 2 bulan di lokasi KKN tempat saudara-saudara bertugas atau melaksanakan kuliah kerja nyata. Nanti dibuatkan apa nama programnya, itu dilaksanakan di minggu keberapa, nanti
persetujuan dari DPR dan kepala desa tempat saudara-saudari melaksanakan KKN. Selanjutnya kami juga sudah membuat contoh lembaran daftar nama-nama kelompok. Itu ada di halaman 28 ya. Di halaman 28. Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa isi nama semua jumlah peserta, NIM-nya dan fakultas. Ini dibuat ya, di print, dicetak, ditempel di papan pengumuman di posko saudara-saudara melaksanakan KKN. Selanjutnya di halaman 29. Ini ada lembaran kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Ada nama, desa, lokasi, kecamatan, bulan keberapa, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Daftar kegiatannya, hari, tanggal, jam, kegiatan yang dilakukan, tempatnya. Selanjutnya ini ada inisiatif pribadi kah atau inisiatif kelompok. Kalau inisiatif pribadi ditulis nama peserta, siapa yang mengusulkan, apa sasaran kegiatannya. Terus selanjutnya pelaksanaan kegiatan hambatan, catatannya. Nanti kalau seandainya dalam pelaksanaan KKN partisipatif yang saudara sudah rencanakan itu, rekan-rekan rencanakan itu mendapat kendala dalam pelaksanaan atau hambatan, dituliskan saja. Jadi jangan merubah program yang sudah ditetapkan, khusus yang berkaitan dengan partisipatif. Ya, khusus yang berkaitan dengan partisipatif dibuat. Oh, ini tidak bisa dilaksanakan, tidak masalah. Apa masalahnya? Karena ini juga akan menjadi catatan nanti buat rekan-rekan peserta yang akan datang. Yang selanjutnya ada di C-nya, faktor-faktor yang mendorong kegiatan itu. Kenapa perlu dilakukan, namun belum bisa dilaksanakan? Baru ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya nanti dari hasil kegiatan itu diketahui oleh kepala desa, ya, baru ketua poskonya, ketua kelompok KKN tersebut, ya. Selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Bapak Ibu diperbolehkan untuk meninggalkan posko jika ada keperluan yang mendesak, jika ada hal-hal yang penting yang harus saudara lakukan dan harus meninggalkan posko. Namun semua itu ada aturannya, perlu dibuat dan perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa peserta KKN. Ini ada lembaran di halaman 30, ya, surat izin meninggalkan lokasi. Ini dibuat, namanya sehubungan dengan suatu hal, maka mahasiswa peserta kuliah kerja nyata tematik yang tersebut di bawah ini meninggalkan desa lokasi, nama, NIM, fakultas, desa, keperluan. Ini penting karena apalagi rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini kita berada dalam kondisi COVID, ya. Jangan nanti sesuka hati hilir mudik, harus diketahui oleh kepala desa maupun ketua kelompok yang ada di posko tempat saudara-saudara melaksanakan. Jadi ini saya mohon, saya sampaikan kepada ketua kelompok yang ada yang menjadi ketua kelompok, mohon ini diperhatikan, ya. Kita tidak mau sebagai penyelenggara terjadi huru-hara di lapangan akibat hilir mudik peserta KKN di desa itu. Kami mohon pengertiannya. Untuk teknisnya Bapak Ibu di lapangan itu hanya lebih kurang 1,5 bulan. Jadi mohon saya supaya betul-betul semuanya dilakukan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, ini berkaitan dengan KKN partisipatif tadi. Selanjutnya, karena kita adalah KKN tematik, ada kegiatan akademik yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, saya ingatkan sekali lagi, ada kegiatan akademik yang Bapak Ibu harus lakukan, peserta KKN lakukan. Apa itu? Yang pertama, membuat laporan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang kita kenal dengan istilah kertas kerja perorangan. Kertas kerja perorangan itu adalah tugas individu sesuai dengan
2 variabel atau 3 variabel yang menjadi rumusan masalah Bapak Ibu sekalian. Misalnya fakultas si A, Baharudin namanya misalnya, dia dari fakultas hukum. Ya, kebetulan tema kita atau kegiatan besar kita berkaitan dengan penguatan kelembagaan di era pandemi COVID-19. Si Baharudin tadi melihat sesuai dengan program studi yang dia miliki, melihat ada kendala dalam penanganan ya atau penguatan kelembagaan desa itu. Apa kendalanya? Belum ada payung hukum atau tidak ada keputusan kepala desa. Oleh karena itu perlu pengaturan hukum. Nah, oleh karena itu si Baharudin tadi membuat judul KKP-nya berkaitan dengan misalnya ya pengaturan penguatan kelembagaan desa di era pandemi. Nah, itu judulnya. Apa rumusan masalahnya? Variabel X-nya apa? Oh, pengaturan. Variabel B-nya apa? Kelembagaan desa, misalnya seperti itu. Ya, jadi silakan nanti dipelajari dan dipahami buku panduannya. Itu untuk tugas KKP. Jadi kalau KKP itu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati adalah membuat kertas kerja perorangan sesuai dengan program studinya masing-masing. Sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, setelah dapat data-data di lapangan, nanti data-data itu akan digabungkan menjadi judul bersama. Itu yang kita kenal dengan nama kertas karya kelompok. Dari prodi manajemen, prodi akuntansi, hukum, ekonomi syariah, digabunglah nanti menjadi sebuah tema besar yang menjadi tema kelompok. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, peserta KKN tematik tahun akademik 2021. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ya, di sini juga kami sudah menyusun format penyusunan laporan kegiatan tematik yang berkaitan dengan partisipasi kelompok. Itu silakan nanti dilihat di halaman 31. Ya, ini ada laporan akhir dari KKN partisipatif. Ini halaman 31 dibuat covernya, juga sudah ada contohnya, pendahuluan, kondisi yang ada, kondisi yang diinginkan, program kerja, pelaksanaan, masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, alternatif pemecahan masalah, kesimpulan saran, lembaran penutup. Ini berkaitan dengan laporan akhir untuk KKN partisipatif tadi, ya. Sedangkan untuk kertas karya perorangan atau kerja perorangan ini juga sudah dijelaskan di halaman 34. Bagaimana format penyusunannya? Ada judul, kertas, nama penulis, sampai dengan alur pikirnya. Ini juga perlu dibuat, ya. Alur pikirnya ini juga perlu dibuat. Selanjutnya juga ada pola pikir. Ini juga sudah kami buat di sini berkaitan dengan pola pikir dalam menyusun atau mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kertas kerja perorangan itu. Jadi bukan semau-mau kita, ya, harus punya data sesuai dengan nilai-nilai akademik. Jadi nanti silakan dilihat di halaman 34, 35 dan 36. Nah, sedangkan untuk kertas kerja kelompok ini juga sudah kami jelaskan di halaman 37 formatnya, ya. Ini untuk tugas Bapak Ibu selama lebih kurang 1,5 bulan berada di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta KKN yang berbahagia, inilah tugas Bapak Ibu selama lebih kurang 1,5 bulan secara teknis di lapangan. Jika ada hal-hal nanti yang berkaitan dengan tugas ini, Bapak Ibu belum memahami secara maksimal terkait dengan penjelasan kami, silahkan nanti dihubungi dosen pembimbing lapangannya masing-masing. Nah, saya ingin mengingatkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, di
persoalannya, belum melakukan penelitian di lapangan, sibuk dengan kegiatan partisipatifnya, sehingga lupa diri akan tugas pribadi. Oleh karena itu pada kesempatan ini silahkan masing-masing peserta membuat schedule tim pada diri masing-masing. Misalnya di minggu pertama kita buat kegiatan, tapi jangan lupa untuk mencari data sesuai dengan KKP yang sudah ditentukan itu. Nah, dalam pelaksanaan KKN ini juga Bapak Ibu tentu semuanya ujungnya adalah penilaian. Semuanya akan bermuara kepada penilaian karena ini adalah SKS, ya, sistem merupakan mata kuliah wajib bagi rekan-rekan mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Indragiri. Nah, ini ada skor nilai pembekalan KKN tematik, ya. Ini juga dari kami, dari ini kalau ini yang membuat atau yang mengeluarkan nilai adalah dari lembaga penelitian. Jadi nanti akan kami buat skornya, nama-nama sesuai dengan kelompok, dan akan kami serahkan nanti rekapnya kepada dosen pembimbing lapangan saudara. Selanjutnya ada skor dari rekan-rekan mahasiswa sendiri, ya. Yang dibuat oleh kepala desa. Ini nanti akan ada skor, ya, penilaian dari masing-masing tempat pos-pos saudara, ya. Ada jenis penilaiannya, ada nama mahasiswa, NIM, fakultas di halaman 39, ya. Ini Bapak Ibu yang buat, yang khusus di halaman 39, ya, Bapak Ibu yang buat. Diisi namanya, direkap kehadirannya, aktivitasnya, program perilaku segala macam, ya, yang khusus kehadiran dibuat formatnya, nanti serahkan ke kepala desa. Absennya diserahkan ke kepala desa. Jadi nanti biar Pak Kepala Desa atau tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk memberikan penilaian kepada saudara. Jadi saudara buat formatnya, kasih ke pemerintah desa supaya mereka mengisi, ya. Jangan lupa nanti dia nulis nama mahasiswa, NIM-nya. Nah, rekan-rekan yang buat, suruh dia yang neken, ya, pakai kop desa. Selanjutnya ada penilaian dari teman sejawat. Ini juga ada di halaman 40, ya. Jadi rekan-rekan dinilai oleh rekan-rekan sendiri. Hak kehadirannya. Oh, dia malas, kasih nilai rendah dia. Oh, dia nggak punya program, jelekkan nilainya supaya dia tidak lulus, ya. Ininya. Tapi ya janganlah begitu, ya. Ini hanya sebagai contoh dan example saja, ya. Jadi rekan-rekan menilai rekan-rekannya sendiri. Mulai dari apa? Kehadiran, aktivitas, program, dan perilaku. Nah, Bapak Ibu selama di lapangan nanti akan kami laksanakan monitoring dan evaluasi. Ya, ini ada lembaran monitoring dan evaluasi pada saat kami turun ke lapangan nanti, ya. Akan mendatangi posko-posko saudara. Insya Allah 32 posko yang sudah kami tetapkan, kami akan datang, ya, ke posko-posko saudara di lapangan itu, ya. Kan ada lembaran monitoring, makanya disiap-siapkan datanya. Ini sudah ada contohnya apa yang akan kami tanya. Jadi tolong disiapkan data-datanya biar bisa dilaksanakan dengan baik kegiatan monitoringnya, karena yang turun ini adalah perwakilan-perwakilan dari pimpinan kita, dari pembina, dari yayasan, dari rektor, termasuk dari lembaga penelitian sendiri, ya. Ini mungkin secara detail itu yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bertanya kepada dosen pembimbing lapangannya masing-masing terkait dengan teknisnya. Inilah adalah penjelasan secara singkat dari kami lembaga penelitian dalam rangka memandu Bapak Ibu sekalian, ya. Silakan nanti ditanyakan lagi lebih lanjut kepada dosen-dosen pembimbing lapangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan rekan-rekan semua, dan berkenan untuk melihat video penjelasan kami ini. Tentu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi kami berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa, jaga nama baik alma mater kita, tunjukkan bahwa
bahwa kita adalah seorang mahasiswa yang terus menimba ilmu, mencari ilmu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan segala kerendahan. Jangan merasa sombong, jangan merasa hebat karena kampung sendiri atau bagaimana. Tentu saudara dalam hal ini adalah sebagai mahasiswa Universitas Islam Indragiri, jaga nama baik universitas kita di mata masyarakat, di tempat saudara-saudara KKN. Jaga diri saudara, jaga teman-teman saudara, apalagi ini tengah pandemi COVID-19. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum